Lanjut lagi ya. Sekarang masih modul 3 untuk sesi 8. Model box dan text flow. Semua elemen pada blok level HTML memiliki kotak virtual yang ditarik di sekitar mereka. Seperti apa yang disebut dengan model kotak. Ketika browser membuat elemen menggunakan model kotak, isi dari setiap elemen dikelilingi oleh bantalan, batas, dan margin. Bantalannya apa nih? Oke. Properti border width dapat diatur untuk setiap panjang CSS atau kepada nilai yang telah ditetapkan berupa nilai yang tipis thin, sedangkan medium sedang. Jadi tipis thin, sedang medium, tebal bold ya, itu maksudnya. Gaya perbatasan atau style perbatasan yang tersedia adalah tidak ada none, tersembunyi hidden, kemudian ada titik-titik dot. Ya, jadi ada garis pinggir ya kali gitu ya. Itu ada yang tidak ada, dia tidak punya garis pinggir. Kemudian ada yang tersembunyi, ada yang berupa titik-titik, ada yang putus-putus. Padat itu berupa garis ya, ganda atau double, garis double, groove berupa alur, read, insert, dan outset. Ya. Tinggal dicoba aja itu. Kemudian apa lagi nih? Property border color menetapkan warna yang digunakan untuk batasan itu, berbatasan itu. Ya, frame-nya, kotak itu. Kelas attribute memungkinkan lebih dari satu kelas yang dapat ditugaskan untuk elemen dengan memisahkan masing-masing nama kelas menggunakan spasi. Jadi Anda bisa membuat bermacam-macam kelas ya. Jadi variasi bisa banyak sekali. Itu ya. Kemudian browser biasanya menempatkan tag dan elemen pada layar dalam urutan di mana mereka akan muncul pada dokumen tersebut. Elemen dapat dihapus dari aliran normal tag. Mengambang memungkinkan Anda untuk memindahkan elemen ke satu sisi lain dari layar. Konten lainnya dalam dokumen akan mengalir di sekitar elemen yang melayang tadi, floating ya, jadi itu istilahnya. Kita lihat lagi itu penjelasannya. Kemudian CSS menggunakan model kotak untuk membuat elemen di layar. Isi dari setiap elemen dikelilingi oleh bantalnya, padding. Padding itu ya kayak orang bajunya dikasih padding itu jadi baunya bisa tinggi, itu maksudnya, jadi istilahnya pantalan. Jadi jarak dari kain baju kita dengan kulit kita itu ada jarak, ada dikasih padding di bantal gitu ya, itu maksudnya. Perbatasan border dan jadi kalau perbatasannya sendiri dikatakan dengan border, margin dikatakan dengan margin. Sifat dari kotak ini mudah disesuaikan. Properti margin menetapkan jarak antara tepi luar elemen dengan perbatasan dan setiap elemen yang berdekatan. Margin untuk sisi individu elemen dapat ditentukan dengan menggunakan margin top, margin right, margin left, dan margin bottom. Jadi tetap urutannya demikian, tapi Anda bisa hanya mau ngatur yang topnya aja. Sebutkan aja margin top gitu ya. Yang atasnya aja berarti, atau yang kanannya saja gitu ya. Properti bantalan atau padding ya, menentukan jarak antara isi di dalam elemen dengan tepi bagian dalam dari perbatasan. Jadi ya, frame itu ya. Bantalan juga dapat diatur untuk setiap sisi kotak dengan menggunakan padding top, padding right, padding left, dan padding bottom. Jadi beda ya, antara margin dengan padding itu beda. Kita lihat gimana itu caranya ngaturnya itu, menggunakan padding itu. Ya, ini tag HTML-nya, modul 3 sesi 8 .html. Element border of the block level. Ya, diterjemahkan batas dan lewat tingkat blok. Oke. 05 HTML biasa, head dimulai di 06. Nah, meta, title bingkai masih menggunakan yang tipe
tertanam di embed ya, ditempelkan di HTML, bukan eksternal ya. Oke, kita lihat di sini stylenya antara lain mengenai pertama div. Kata kunci atau ini penunjuknya, pointernya itu div. Ya, untuk blok kan. Tag elemennya center, lebarnya 50, posisinya relatif, leftnya 25%, bingkainya, tebalnya atau widthnya 6 pixel ya. Thick, border thick, ini kelas thick, medium, thin, solid, double, groove, dan seterusnya banyak sekali. Red untuk border colornya, blue untuk border colornya ya. Offset untuk offset, ini dash yang aturannya. Tutup di baris ke-28 style, headnya ditutup di baris 29, nah baris 20 baru 30 baru kita ngatur apa yang mau ditampilkan. Yang ditampilkan misalnya div class. Nah, Anda perhatikan nih, class solid tentu ada di sini kan. Solid berarti yang ini kan. Nah, ini dot solid. Jadi kita manggil ini. Aturannya ini. Bordernya solid, border stylenya solid gitu ya. Oke. Jadi manggilnya begini. Ngaturnya gitu. Div ya. Solid tutup, berarti tagging div mulai di sini. Isinya bingkai padat, ditutup di sini. Terus HR ini apa ini? Garis horizontal ya. Ini elemen void, berarti nggak perlu ada garis HR gitu ya. Kemudian div class double, bingkai ganda, bingkai groove dan seterusnya. Nah, Anda perhatikan ini dipanggil satu-satu yang kita atur di CSS ya, dipanggil satu-satu nih ya. Oke. Kita lihat bodinya ditutup HTML, tampilannya bagaimana? Ini tampilannya. Ya. Jadi ada tulis bingkai padat, berarti ini padat dia. Ya, bingkai ganda, ini ganda. Bingkai groove ini. Nah, HR ini garis. Jadi setiap ada HR kan terakhir. Jadi ini satu di garis. Satu garis, ya terus titik-titik bingkai insert. Nah, kita lihat bingkai apa tadi? Insert nih, sebagian ya kelihatannya. Bingkai putus-putus tebal, bingkai ramping merah nih warna merah ya. Bingkai medium blue outside, gitu, ya. Sampai di sini nih mungkin ya blok level. Nah, nanti baru masuk ke sesi 9. Oke, ada pertanyaan mengenai sesi 8 border dan block level ya. Block level yang kita menggunakan div ini tadi. Sampai di situ.